Berarti tambahan syarat sujud, harus sujud dengan anggota sujud yang 7. Tambahan syarat sujud lagi, ini mutola'ah, ini mengulang pelajaran yang kemarin. Tambahan sujud lagi apa? Irtifa, mungkin maksudnya irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Harus bagian belakang itu lebih tinggi daripada bagian depan. Nah, yang dimaksud bagian belakang ini adalah pantatnya ini. Ya, itu bagian belakang maksudnya. Harus lebih tinggi daripada bagian depan. Yang dimaksud dengan bagian depan adalah kepala. Kepala pundak. Sebagian juga menambah tangan. Nah, itu harus kepala lebih rendah daripada bagian belakang. Kalian kalau sujudnya normal, lebih tinggi mana, kepala atau bagian belakang? Kan kepala. Nah, kalau kalian sujudnya lebih tinggi kepala, tidak sah. Berarti sujudnya di mana? Misalnya ini sujud di tangga ini nih. Kalian sholat di belakang masjid ini kan ada tangga. Kalian sujud di depan tangga. Jadi ketika sujud, kepala di atas tangga. Sehingga kepalanya tinggi. Dan lebih tinggi daripada bagian belakangnya. Maka hukumnya tidak sah. Harus bagian belakang lebih tinggi dari kepala. Sebagian juga menambah tangan. Jadi kalau kalian di depan tangga, sujudnya tetap di bawah, bukan di anak tangga. Tapi tangannya berada di anak tangga. Atau di atas meja tangannya. Berarti tangannya tinggi. Nah, juga tidak sah. Tangan, kepala, pundak harus lebih rendah daripada bagian belakang. Ya, bagian belakang, anak katakan lagi, itu bagian pantat. Walaupun sebenarnya tidak pantas untuk disebutkan, tapi karena pelajaran biar faham anak sebutkan. Sudah faham? Ini tambahan syarat. Kemudian tambahan syarat yang lain. Jangan hanya menempelkan aja. Cuma ditempel dahinya tanpa menekan, maka hukum sujudnya tidak sah. Dan dicontohkan oleh ulama, andai kata dia sujudnya di atas kapas atau di atas bantal, maka kapas atau bantal yang digunakan untuk sujud akan mengempes, akan masuk. Nah, karena jadi kalau cuma nempel aja, bantalnya tidak akan kempes, kapasnya tidak akan kempes, ya kan? Nah, harus ditekan. Itu wajib, termasuk syarat daripada syaratnya sujud. Jadi yang wajib ditekan apa? Dahi. Dan yang muktamad, yang selain dahi tidak wajib ditekan. Tidak wajib tekan tangan, lutut ditekan, tidak wajib. Kaki tidak wajib. Hanya dahi. Apalagi syarat sahnya, itu berapa sudah tambahannya? 4 tambah 4, 8. Dan syarat yang lain juga, berarti 9 ini. An la yasjud ala syai'in yataharrak biharakatihi. Tidak dibaca, tidak ada disebutkan sini ya. An la yasjud ala syai'in yataharrak biharakatihi. Tidak boleh dia sujud kepada sesuatu yang sesuatu itu akan bergerak kalau dia bergerak. Maksudnya, tidak boleh dia sujud di atas pakaian yang dipakainya atau rida, selendang yang dipakainya, yang andai kata dia bergerak, pakaiannya, selendangnya akan bergerak. Ya, misal, ente pakai rida. Rida ini kalau ente berdiri bergerak enggak? Bergerak. Kalau ente duduk ikut berubah. Berarti tidak boleh ketika sujud selendang kan akan otomatis jatuh ke tanah ya kan? Tapi tetap di bahu ente. Tidak boleh ente sujud di atas selendang itu. Kenapa? Karena selendang itu ente pakai yang akan bergerak kalau ente bergerak. Kecuali tidak dipakai. Ente taruh di bawah selendangnya. Lidahnya ente taruh bawah dan digunakan untuk sujud. Boleh? Boleh. Ini masalahnya dipakai. Dan kemudian ketika sujud, ente dahinya, ini dahi ya, diletakkan di atas rida atau selendang tersebut. Maka hukumnya tidak
sah. Ustaz, selendangnya panjang. 5 meter. Jadi ini sampai ke bawah tempat sujud. Kemudian di ujungnya digunakan untuk sujud. Boleh apa enggak boleh? Tinggal kita tanya, ujung selendang itu bergerak apa enggak kalau dia berdiri, kalau dia duduk? Kalau bergerak, kalau masih bergerak berarti enggak boleh. Kalau enggak bergerak, panjang, enggak bergerak karena panjang. Berarti boleh, sah. Jelas? Nah, itu tambahan syarat daripada syarat-syarat sujud.